Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, salam, salam, salam semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini melanjutkan tema 2 sesi ya, 2 hari yang lalu dan hari kemarin kita sudah membahas tentang duta perdamaian ya, tentang duta perdamaian. Jadi malam hari ini kita akan membahas bagian bagaimana kita mengerjakan atau menjadi seorang duta perdamaian yang diangkat oleh Allah ya. Itulah yang dirindukan oleh Allah. Sehingga kita semuanya dikasih tahu ya tentang sebuah mekanisme yang lama dikoreksi ya, cara kita menangani kasus-kasus dalam pelayanan pelepasan ataupun mendoakan ya. Nah, dulu yang sering menyiksa-nyiksa setan ya dengan geram, dengan marah, lalu Roh Kudus mulai meluruskan, membenahi pelayanan kita dan kita sekarang mengerti tentang kehendak dan hatinya Bapa yang ingin berdamai dengan segala makhluk itu ya. Nah, kita sekarang dijadikan sebagai duta perdamaian atau menjadi juru damai itu. Jadi salah satu tugasnya adalah ikut mensukseskan programnya Bapak. Kalau Bapak ingin berdamai dengan segala makhluk, hari ini kita sebagai hamba-hamba Allah yang diangkat menjadi duta perdamaian ini, kita juga harus mengerti maksud daripada hatinya Bapak tersebut. Jadi saudara, ketika kita melayani, kita harus melayani tepat seperti apa yang dia mau kerjakan. Ya, jangan terlalu banyak kreativitas. Ya, menurut aku ini harusnya saya beginiin, harus aku gituin dan sebagainya. Saudara, kita harus ikut polanya Bapak, betul? Apa yang ingin Bapak lakukan? Dia percayakan tugas itu kepada kita harus tahu betul-betul cara mengerjakannya bagaimana dan apa yang harus kita lakukan itu sesuai dengan keinginan Bapak itu sendiri. Bukan keinginan kita lagi. Salah satunya adalah tentang hal memperdamaikan musuh-musuh. Nah, saudara, istilah ini mungkin agak asing bagi Bapak Ibu Saudara. Ya, memperdamaikan musuh-musuh ya. Nah, kalau kita sarankan atau kita ajarkan bahwa kita harus berdamai dengan musuh-musuh itu atau memperdamaikan musuh itu dengan Bapak, nggak perlu dianiaya, nggak perlu disiksa-siksa. Mungkin banyak orang nggak suka atau nggak bisa mengerti ya. Bahkan ada yang bilang, kok begitu ya caranya? Ada beberapa orang yang belum mengerti tentang pelajaran Allah ingin berdamai dengan segala makhluk itu. Ketika mereka ikut dalam rombongan tim ya pelayanan kami, lalu mereka melihat bagaimana cara kami melayani. Ketika kami menangani kasus pelepasan lalu ketemu ada makhluk ya atau roh-roh jahat, iblis atau roh-roh orang mati yang ada di dalam tubuh orang hidup itu, lalu kami perlakukan mereka dengan lembut dan penuh dengan kasih. Ya, kami lakukan dengan cara persuasif, dengan cara membujuk, dengan cara memberitahu, dengan cara memberi pengertian kepada roh-roh yang ada di dalam tubuh orang yang kami layani itu, dan mereka kami tawarkan tentang keinginan Bapak ingin berdamai dengan mereka semuanya. Ketika selesai pelayanan, timbul nih, saudara, di mobil itu ada yang mulai nanya, Pak Gideon, gitu. Pak Gideon tadi kok doanya begitu sih? Nah, saya sudah bisa memprediksi, saya sudah bisa menebak pasti nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari beberapa orang yang belum memahami perkara ini. Nah, ini kesempatan selama perjalanan dari tempat pelayanan kembali ke rumah, itu saya mulai ceritakan tentang hatinya Bapak
dan tentang bagaimana Roh Kudus mengoreksi pelayanan kita selama ini, sehingga kita nangkep apa yang ingin Bapak lakukan dan kerjakan. Salah satunya adalah kita harus paham, kita harus mengerti bahwa Bapak ingin berdamai dengan segala makhluk, dan kita sebagai hamba-hamba Allah ini sekarang dijadikan sebagai duta perdamaian atau juru damai tersebut. Jadi boleh disimpulkan begini saudara ya. Nah, jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan manusia duniawi. Kenapa? Karena manusia itu sudah sesat. Manusia itu seperti domba yang berjalan menurut kehendak hatinya sendiri. Jadi caranya memandang musuh itu beda. Ya, konsep secara umum Anda tanya kemana saja, ya musuh itu enaknya diapain ya? Gitu. Coba pertanyaan itu Anda ajukan, ya, Anda lempar, Anda tanyakan kepada beberapa orang. Nanti jawaban secara umum apa, saudara? Nangkep ya saudara ya. Tadi kan di sini dikatakan bahwa jalan Tuhan itu berbeda dengan jalannya manusia duniawi, betul? Kenapa berbeda? Karena manusia itu sudah sesat seperti domba yang berjalan menurut kehendak hatinya sendiri. Jadi kalau pertanyaan itu kita lempar, kita lontarkan kepada mereka, jawaban secara umum mereka pasti serentak ya. Musuh itu harus dibalas. Ya. Musuh itu harus disiksa. Musuh itu harus dihancurkan. Itu jawaban secara umum, betul? Apalagi kalau konteksnya yang disebut musuh itu dalam perkara rohani, itu kan selalu identik dengan si iblis, betul? Nah, bagaimana dengan musuh rohani kita? Si iblis itu. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita menghadapi si musuh itu? Nah, saudara, orang yang notabene sudah rohani sekalipun, mereka akan berkata, musuh itu harus dihajar. Musuh itu harus disikat habis. Musuh itu harus dibakar. Musuh itu harus dicincang-cincang sampai 1.000.000 potong. Pokoknya seperti itu ya. Saudara, kita lihat saudara. Kenapa orang berpikir seperti itu? Ya. Karena mereka tidak memahami. Ketika manusia itu sesat, manusia itu mulai berpikir menurut hatinya sendiri. Dasar manusia itu kan ego, betul nggak? Egonya besar. Orang yang egonya besar, sebenarnya mereka bukan berjalan di dalam kasih. Yang penting aku enak, yang penting aku untung, yang penting aku happy, betul? Itu bunyinya ego. Ketika manusia sesat, ya, mereka ada di lingkungan seperti itu. Apa yang bisa menguntungkan saya? Apa yang bisa membuat aku nyaman? Semua orientasinya adalah untuk si aku ini. Berarti saudara, orang-orang sesat ini mereka tanpa sadar. Mereka tidak berjalan dalam landasan kasih, betul? Nah, Allah adalah kasih. Hatinya penuh kasih, pikirannya penuh kasih juga, amin. Perbuatannya Allah pun juga mengandung unsur kasih itu, amin. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, jika kita sebagai hamba Allah atau orang-orang yang saat ini mengerti diangkat oleh Allah menjadi duta perdamaian ini, kalau kita tetap egosentris, tetap mementingkan kepentingan kita sendiri, kita nggak akan bisa menjalankan agenda Allah tentang bagaimana kita harus memperdamaikan musuh-musuh itu dengan Bapa nantinya. Amin. Nah, saudara, oleh sebab itu, mereka yang dengan rendah hati mau menyerahkan diri untuk dituntun oleh Tuhan adalah orang yang berkenan di hatinya. Amin. Jadi jangan terus ngotot mau kita sendiri. Kita harus dengan rendah hati mau menyerahkan kehendak kita untuk kita mau dituntun. Ya, dituntun oleh Tuhan.
sehingga apa yang kita lakukan, kita kerjakan itu adalah hal yang berkenan di hatinya. Nah, ketika kita mau dituntun karena kita merendahkan hati dan menyerahkan diri kepada Dia, nanti Ia akan memberikan jalan pendamaian bahkan dengan musuh-musuhnya. Amin. Ya. Nah, Saudara, sekarang lihat di sini. Hal yang sama dengan Dia sendiri, Saudara. Allah kita adalah Allah yang mau mendamaikan dirinya sendiri dengan semua makhluk yang pernah diciptakannya, sekalipun mereka sekarang ini berdiri sebagai musuhnya saat ini. Amin. Jadi kalau kita sebut iblis itu musuhnya Allah, bukan? Betul, musuhnya Allah. Betul nggak? Allah punya musuh nggak? Ini pertanyaan kadang-kadang membingungkan ya. Ya, Allah punya musuh nggak? Ya, Allah punya musuh nggak? Punya, betul nggak itu? Nah, saudara, Allah punya musuh. Kenapa? Ada makhluk yang kecewa dengan Allah karena dibuang, karena dia telah cacat. Lalu dia tidak mau bertobat. Ya, si makhluk yang telah terbuang dan kecewa ini sekarang mencoba untuk merusak yang lainnya dan memusuhi, menggagalkan rencana Allah. Nah, karena adanya makhluk-makhluk yang bersikap seperti itu dengan Allah, makanya di sini boleh dikatakan Allah punya musuh. Yaitu orang-orang yang bertabiat buruk seperti itu, atau makhluk-makhluk yang bertabiat buruk yang melawan Allah itu loh. Itu disebut musuhnya Allah. Tapi saudara, apakah Allah ingin bermusuhan? Ini saudara ya. Ini bedanya. Ya, banyak orang berpengertian ya, mencoba untuk menangkap atau memahami tentang arti sebuah musuh. Kalau musuh itu artinya gua harus marah dengan dia. Betul nggak? Nah, saya harus marah dengan dia. Itu musuh saya. Gitu. Nah, saudara, walaupun iblis itu disebut musuhnya Allah, tapi dari hatinya Allah itu sebenarnya tak pernah punya rasa ingin memusuhi yang disebut musuh itu sendiri. Nah, ini agak bingung ya. Ada yang namanya musuh dan Allah punya musuh, betul? Ya. Nah, tapi Allah tak pernah punya hati, punya niat, punya pikiran, punya perasaan, ya toh, untuk memusuhi ya semua makhluk-makhluk yang jahat yang sekarang menjadi musuhnya Allah tersebut. Nah, beda dengan apa yang terjadi dalam kehidupan manusia, betul? Nah, saudara, kalau ada orang jahat, Anda terluka, betul nggak ya? Anda marah, nah terjadi permusuhan, betul nggak ya? Terjadi permusuhan. Nah, saudara, ketika kita menganggap dia musuh, hati kita marah, hati kita luka, hati kita ada kebencian, betul? Dengan yang namanya musuh itu. Nah, karena hatimu penuh dengan kebencian, karena hatimu penuh dengan amarah, makanya cara Anda bereaksi menghadapi musuh itu beda dengan Allah. Ya, beda dengan Allah. Yang di dalam hatinya nggak ada kecewa, nggak ada marah dengan makhluk-makhluk yang telah berkhianat yang sekarang menjadi musuhnya itu. Dan bahkan Allah sendiri ingin berdamai, ada kerinduan. Mereka semua yang telah terbuang dari hadapanku ini, kalau bisa, betul nggak itu? Mereka boleh kembali lagi. Kalau mereka tak tahu jalannya untuk pulang kembali kepadaku, sekarang aku buatkan jalan supaya mereka bisa kembali kepadaku. Itu hatinya Bapak, saudara ya. Jadi walaupun disebut musuh, tapi beda dengan manusia yang menyebut lawannya sebagai musuh. Ya, Allah tak pernah marah di dalam dirinya, nggak pernah. Itu nggak ada. Hatinya nggak pernah jengkel seperti itu, nggak pernah.
Ya, dia memandang musuhnya itu justru dengan versi kasih. Amin. Amsal 16 ayat yang ke-7. Mari kita lihat di sini. Amsal 16 ayat yang ke-7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun akan didamaikannya dengan dia. Siapa yang pernah berkhotbah atau membaca ayat ini? Ya, atau Anda sebagai seorang konselor, ya, melihat ada pertikaian satu dengan yang lainnya, lalu Anda mulai menasehati beberapa orang yang sedang bertikai ini dengan ayat ini. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Amin. Nah, saudara, apa yang kita katakan kepada mereka? Tahu nggak? Mungkin kamu nggak bisa, ya, untuk mengupayakan perdamaian, rekonsiliasi dengan orang-orang itu. Tapi kalau Tuhan sudah berkenan, ya, kalau Tuhan nanti sudah menghendaki, tidak ada yang mustahil, bukan? Ya, orang yang paling jahat sekalipun nanti akan datang kepadamu, minta maaf kepadamu, lalu terjadi rekonsiliasi, ya, terjadi pemulihan, ya. Nah, dulu saya juga sering, ya, menasihatkan hal ini kepada keluarga-keluarga yang sedang berantakan biasanya, ya, antara kakak, adik, nanti kalau udah masalah warisan biasanya gitu, ya. Wah, saudara itu jahat, itu saudara jadi musuh, ya. Udah berlarut, ya. Akhirnya mereka mulai menyadari. Tapi untuk berbalik kadang-kadang mereka sulit, ya. Lalu datang kepada hamba Tuhan. Salah satunya datang kepada saya itu. Lalu saya ambil ayat itu tadi. Jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Nah, saudara, itu biasa kita lakukan untuk konseling. Tapi hari ini kita akan melihat dari sisi lain ayat ini, ya. Jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Berarti apa, saudara? Kalau Anda nggak mampu untuk mengupayakan jalan pendamaian itu, Allah bisa. Ya, bahkan boleh ditegaskan di sini, sebenarnya Allah mau kalian itu berdamai. Ya, jadi walaupun Anda nggak pengen berdamai, sulit untuk berdamai, tahu nggak? Allah itu ingin kalian itu berdamai, tahu? Ya. Nah, sekarang Allah yang ingin semua makhluk itu berdamai satu dengan yang lainnya ini, keinginan itu sebenarnya adalah keinginan natural yang ada di dalam hatinya Allah itu. Ya. Kalau dikatakan ada musuhnya Allah, apakah Allah yang menasihatkan dan pengen orang-orang atau makhluk-makhluk itu saling berdamai? Dia nggak pengen berdamai dengan makhluk lainnya yang menganggap dirinya sebagai musuhnya Allah itu mustahil, bukan? Nah, di sini kita mulai tahu. Ternyata memang Bapak kita ini, Allah Bapak itu, dari dulu punya hati, ingin berdamai. Ingin melihat segala makhluk itu berdamai satu dengan yang lainnya. Dan dia juga ingin berdamai dengan segala makhluk itu. Nah, saudara, oleh sebab itu, Allah yang punya keinginan seperti itu, dia membuat jalan supaya semua makhluk itu nantinya boleh berdamai dengan Allah. Nah, di sini ditangkap oleh Paulus. Kalau kita membaca di dalam Kolose pasal 1 ayat 19. Perhatikan ayat ini. Kolose 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Nah, sebagai orang yang pernah ikut revival discipleship ini, Anda harus hafal ayat ini. Amin. Kolose 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Ayat 20. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya,
baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Apa yang ditulis oleh Paulus ini? Ya, khususnya ayat 20. Melalui dialah, ya, nah, melalui Tuhan Yesus, Allah memperdamaikan atau Bapa memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Jadi ini ada kata dia, ini ada kata Allah ya. Jadi karena seluruh kepenuhan Bapa Allah di sini ya, berkenan tinggal di dalam dia. Dia di sini adalah Yesus. Kalau saya ganti ya. Karena seluruh kepenuhan Bapa berkenan tinggal di dalam Yesus. Dan melalui Yesuslah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Jadi ketika Bapa itu, dia mau mengupayakan jalan damai untuk segala makhluk, karena di sini dikatakan baik yang ada di bumi maupun yang ada di alam roh, di surga ya. Nah, surga itu heavenly places, tempat-tempat di alam roh ya. Nah, semuanya baik yang ada segala sesuatu dengan dirinya, dengan Bapa itu ya, ingin diperdamaikan melalui Tuhan Yesus. Caranya apa? Sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Nah, oleh sebab itu Bapak itu menyuruh anaknya turun ke bumi. Ya, untuk apa? Untuk mati di atas Kalvari, di atas Golgota itu, untuk mengucurkan darah, dan darahnya itu disebut darah pendamaian, betul? Darah pendamaian. Siapa saja yang percaya dengan darah itu, mereka beroleh penebusan. Apa yang ditebus? Dosa. Apa itu dosa? Semua pelanggaran, semua kesalahan. Itulah yang disebut dosa. Itu ditebus, ditanggung, dibayar oleh darah itu. Nah, di sini Bapak Saudara, ada jaminan, ada garansi bagi setiap orang yang mau percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus dan mau menerima darah Tuhan Yesus itu. Mereka sekarang boleh diperdamaikan dengan Bapa. Amin. Ya, boleh diperdamaikan dengan Bapa itu. Nah, saudara, sekarang saudara kita tahu ya, itulah hatinya Bapa yang sebenarnya yang perlu kita pahami pada malam hari ini. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah yang menaklukkan segala sesuatu itu di bawah kaki Kristus? Jelas bukan Tuhan Yesus, tetapi Bapa surga yang sekarang aktif melakukan penaklukan itu. Ya, kita baca dulu ayat ini ya. Ibrani 10 ayat 12. Perhatikan di sini. Tetapi setelah mempersembahkan hanya satu kurban saja karena dosa, Kristus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saat bila mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ya, di tumpuan kakinya. Nah, saudara, perhatikan, ini adalah janji daripada Allah. Ketika Tuhan Yesus itu telah mempersembahkan dirinya menjadi korban dosa itu, dia dikatrol oleh Bapaknya, sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ngapain Tuhan Yesus duduk di kanan Allah Bapa? Dia hanya menantikan di sini. Sekarang ia hanya menantikan saat bila mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Betul? Nah, ini seperti yang dijanjikan di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Amin. Nah, saudara, jadi ini merupakan hadiah
yang diberikan oleh Bapa karena ketaatan Tuhan Yesus. Betul? Nah, prosesnya begini. 1 Korintus 15 ayat 27 sampai 28. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu yang telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala, tapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, yang telah menaklukkannya segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ayat ini ayat yang paling sulit ya di kalangan para hamba-hamba Tuhan khususnya. Mereka kadang-kadang bingung dengan ayat ini. Karena saudara, ayat ini sepertinya kan penjelasannya itu siapa tunduk di bawah siapa, begitu kan? Ya. Coba sekali lagi ya, saya ulang ya, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Betul? Segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Nya di sini nya siapa? Ya. Nah, nanti coba kita cek ya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Jadi nya di sini itu maksudnya adalah Tuhan Yesus, betul? Ya, di bawah kakinya Kristus, di bawah kakinya Yesus, ya. Tetapi ayat 28, kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia, nah di sini ia ini siapa? Bapak ya. Bapak sendiri, Kristus, maka ia sendiri sebagai anak, ini Yesus saudara ya. Maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Nah, dia di sini adalah Bapak yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Nah, saudara, siapa yang menaklukkan? Siapa yang bekerja? Siapa yang mengerjakannya? Bukan Yesus. Ya. Jadi tugas Yesus ketika dia bilang, sudah selesai. Lalu Yesus diberi hadiah oleh Bapaknya. Diangkat menjadi Lord, diangkat menjadi Adonai. Ya, dengan sebuah statement, karena kamu taat nak, maka aku beri nama di atas segala nama, supaya setiap lutut bertekuk, setiap lidah mengaku, Yesus adalah Adonai, Yesus adalah Tuhan. Ya, dan aku beri posisi sekarang, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ya, itu janjinya Bapak. Statement yang diberikan oleh Bapak kepada si anak, kepada Tuhan Yesus. Nah, siapa yang menaklukkan musuh-musuh itu? Bukan Tuhan Yesus. Musuhnya nanti kalau sudah takluk, akan ditaruh di bawah kakinya Tuhan Yesus, ya, akan ditaruh di bawah kakinya Tuhan Yesus, ya. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana Bapak itu caranya menaklukkan musuh-musuh itu, ya, musuh-musuhnya itu. Caranya begini, saudara, ya. Nah, siapa yang dipakai Bapak untuk mengerjakan tugas pendamaian itu sekarang? Jadi musuh itu bukan dihajar, tapi musuh itu ditaklukkan. Dengan musuh ditaklukkan, sekarang musuh itu nanti akan didamaikan dengan Bapak. Tapi siapa sekarang yang boleh dipakai oleh Bapak untuk mengerjakan tugas pendamaian itu? Nah, yang dipakai oleh Bapak untuk mengerjakan tugas pendamaian itu adalah gereja Tuhan.
yang telah mengalami damai sejahtera yang akan diutus sebagai duta-duta perdamaian. Bukan hanya bagi bangsa-bangsa, tetapi juga sampai kepada segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi tugasnya gereja Tuhan ini adalah memperdamaikan, menaklukkan musuh-musuhnya, ya, di bawah kakinya Yesus nanti, ya. Lah di sini dengan jalan apa? Membawa perdamaian bagi mereka, didamaikan dengan Bapa itu. Lihat saudara, perintah ini tertulis dalam Efesus pasal 3 ayat 8 sampai ayat 11. Paulus berkata, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah diberikan anugerah ini. Perhatikan ya, diberi anugerah apa? Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ayat 10, supaya sekarang oleh jemaat itu diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, nah ayat ini saudara, kalau perhatikan di sini, bahwa ya tugas gereja Tuhan adalah untuk memberitakan tentang kekayaan Kristus, ya, dan membuat semua orang melihat, mengerti tentang rencana rahasia Allah yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, saudara, kira-kira rahasia apa sih? Yang tersembunyi berabad-abad itu kira-kira rahasia apa? Rahasia apa? Kekayaan di dalam Kristus tadi itu, yang tersembunyi itu, berabad-abad di dalam hatinya Bapa itu sebenarnya apa, saudara? Sebagai pencipta pada waktu itu. Nah, saudara, kita tahu ya, ketika Allah menciptakan seisi alam termasuk manusia ini, ya, lalu mereka mulai berpikir, ya, bagaimana nanti kalau sampai ada makhluk-makhluk, ya, yang tidak taat, sehingga mereka jadi tidak kudus dan harus keluar dari hadiratku yang kudus ini. Bagaimana caranya? Juga dengan manusia yang nantinya yang kita buat ini, kalau sampai dia tidak bisa menjalankan misinya di muka bumi ini, ya. Nah, makanya Allah berpikir lebih jauh lagi, ya. Kalau sampai nanti ada yang gagal, yang perlu ditebus, harus ada yang menebusnya. Nah, siapa yang menebusnya? Disitulah Allah Bapa bilang kepada Tuhan Yesus, nanti kamu yang menebusnya. Ya, nanti kamu yang harus menebus mereka, semuanya itu. Caranya apa? Aku sembelih kamu. Darahmu nanti akan menjadi jaminan, ya, untuk memperdamaikan, mengembalikan mereka semuanya kepadaku. Itu yang diinginkan oleh Bapak. Menjadi plan, ya, yang menjadi rahasia berabad-abad yang tak pernah didengar oleh jemaat Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita sebagai gereja Tuhan, kita harus memberitakan kabar baik ini tentang darah Tuhan Yesus, ya, yang disediakan untuk menjadi jalan orang atau makhluk bisa kembali berdamai dengan Bapa, ya. Nah, jadi jangan kaget kalau dalam pelayanan nanti Anda melihat atau mendengar, ya, ketika saya jumpai ada makhluk di dalam diri orang hidup itu yang perlu dikeluarkan karena dia membawa dampak atau efek buruk dalam diri orang itu.
entah membawa dampak penyakit atau tabiat-tabiat dan sebagainya, dan harus saya keluarkan, ya. Saya tidak seperti gaya yang dahulu dengan saya bilang, "Nyah keluar, aku cincang-cincang," gitu. Babat sampai habis, enggak. Enggak begitu lagi, ya. Nah, caranya Pak, saya pakai hatinya Bapak, keinginannya Bapak, ya. Ini makhluk kan makhluk yang sedang bermusuhan dengan Bapak. Menjadi musuhnya Bapak. Di mana Bapak ingin berdamai dengan musuh itu. Sekarang Bapak sudah mengangkat saya untuk menjadi duta perdamaian. Sekarang tugas saya adalah ketika ketemu dengan makhluk-makhluk yang statusnya adalah musuhnya Allah, musuhnya Bapak, ya, sebagai duta perdamaian, saya nggak boleh kasar dengan dia. Saya nggak boleh geram dengan dia, makhluk itu. Walaupun makhluk itu telah mengobrak-abrik mungkin saudara Anda atau sahabat Anda, kekasih Anda, anak Anda, istri Anda, dan sebagainya. Nah, Anda harus bersikap seperti hatinya Bapak. Karena Anda adalah juru damai, duta perdamaian itu. Seperti hatinya Bapak, itulah yang kamu ucapkan. Yang harus kita ucapkan kepada makhluk itu. Ya. Nah, jangan kaget nanti kalau saya katakan kepada makhluk itu, dengar ya, Bapak ingin berdamai dengan kalian semuanya. Ada kabar baik. Bapak ingin berdamai dengan kalian semuanya. Seberapa besar kesalahanmu di masa lalu, ya toh, Dia akan mengampunimu. Ya. Sekarang Bapak telah menyediakan menurut Kolose 1:19-20 di situ bahwa darah Tuhan Yesus adalah jaminannya. Mau terima pengorbanan Tuhan Yesus? Menerima darah itu, kalian nanti akan diperdamaikan. Kalau tidak, kamu terus jadi musuhnya Allah. Yang ujung-ujungnya nanti akan dibuang ke neraka. Kadang-kadang saya menasihati, ya, roh-roh yang ada di dalam tubuh orang hidup itu, saya kasih kabar yang baik, juga saya kasih nasihat. Kalau tidak mau menerima, kira-kira nasibnya seperti apa? Seperti itu, saudara ya. Nah, itulah pelayanan secara persuasif, ya, yang kami lakukan seperti itu. Nah, saudara, ya seperti manusia saja, saudara. Kalau ada manusia yang mendengar sebuah nasihat lalu dia nurut, ngikuti, ya orang itu akan jadi baik, betul? Tapi kalau orang itu dinasihati dia tidak mau mendengar, bahkan dia lari, dia berontak, dia melawan Anda, nah urusannya beda lagi. Ya, urusannya beda lagi. Makhluk-makhluk itu pun sama. Ya. Karena ada beberapa orang tanya sama saya, Pak, dengan cara pelayanan seperti ini memperdamaikan makhluk-makhluk itu dengan Bapak, dengan darah Tuhan Yesus. Apakah Bapak bisa jamin makhluk itu nanti pasti akan selamat? Ya. Nah, ketika saya ditanya seperti itu, saya balik tanya. Anda seorang hamba Tuhan, Anda seorang penginjil. Anda pernah ketemu dengan orang, lalu menginjil atau meyakinkan tentang kabar Injil, kabar keselamatan itu kepada seseorang? Ya sering, Pak. Nah, responnya apa? Ya ada yang menerima, ada yang tidak. Lalu yang menerima sekarang jadi anak Allah. Masuk gereja, ya, tiap minggu haleluya, haleluya, haleluya. Oh, gitu ya. Lalu yang tidak menerima gimana? Mereka tetap brutal, Pak. Ya. Hidupnya tambah sengsara, Pak. Ah, ya. Sama. Berita yang saya sampaikan kepada makhluk itu juga tergantung respon makhluk itu pun. Saya gituin. Gitu. Kalau responnya benar, responnya baik dengan berita itu, dia beroleh anugerah. Boleh berdamai dengan Bapak. Tapi kalau dia menolak, ya dia nggak terima anugerah itu. Tapi kadang-kadang mereka masih ngeyel. Ya.
Emangnya ada roh ngeyel, roh nurut gitu-gitu? Itu tergantung. Setiap orang yang mati biasanya nih ya, ini kalau bicara roh orang mati. Orang mati itu kan hanya kehilangan tubuhnya, jiwanya, dan rohnya yang pergi. Nah, jiwa itu terbentuk dalam kehidupan mereka. Kalau selama hidup mereka itu, mereka jadi orang yang keras kepala. Ketika dia mati pun, dia masih punya jiwa yang keras kadang-kadang. Ya, yang sulit diomongin. Orang Korea bilang auban, you know. Nah, tuh. Dablek, you know. Ngeyel seperti itu. Ada. Saya sering ketemu juga dengan roh-roh yang ngeyel. Nah, ya. Nah, saudara, kenapa roh-roh itu bisa ngeyel? Mungkin masa hidupnya dulu suka ngeyel. Dan sebelum mati dia belum bertobat dari ngeyelnya itu, ya. Nah, kenapa orang Kristen harus lahir baru? Supaya dia menjadi ciptaan baru, bukan? Hal-hal yang lama, sifat-sifat yang lama itu bisa dibuang sehingga tumbuhlah benih yang baru dengan karakteristik yang baru di dalam hidupnya, yaitu karakter Kristus di dalam dirinya. Ya gituin. Ya. Ngerti saudara ya? Jadi kalau kami lakukan seperti itu, enggak seluruhnya saudara. Makhluk-makhluk itu terima dengan senang hati kabar baik itu. Itu sama seperti kalau saya ketemu dengan orang. Lalu saya beritakan kabar baik tentang kasih Tuhan. Enggak semuanya bisa terima, enggak. Betul enggak? Nah, tapi saya hanya menjalankan. Saya duta perdamaian. Bapak ingin berdamai dengan segala makhluk. Dia memakai Bapak Ibu Saudara yang hari ini mengerti bahwa ada tugas yang harus kita kerjakan. Anda adalah duta perdamaian itu. Amin. Anda dijadikan juru damai. Tugasnya adalah memperdamaikan segala makhluk dengan Allah. Amin. Jadi kalau ketemu dalam pelayanan itu ya, ketemu makhluk-makhluk, entah itu setan, roh orang mati dan sebagainya. Kalau Anda gebukin gitu ya, Anda hajar gitu kalau macam itu. Kira-kira saudara, makhluk itu bisa nurut lalu dengar Anda ngomong atau enggak? Enggak, saudara. Tapi kalau Anda beritakan Injil, saudara, Injil itu adalah kekuatan Allah, men. Berita Injil itu mematahkan kadang-kadang kekerasan hati seseorang. Ya. Jadi sekarang jangan kasar dengan musuh-musuh itu. Jangan geram pada waktu Anda melayani. Apalagi Anda masih suka terpancing ketika roh itu mulai bermanifestasi. Kadang-kadang ada saudara, roh bermanifestasi itu mancing emosi Anda, bukan? Lalu Anda jadi beringas. Ya, seperti itu. Nah, di sini harus ada pengendalian diri ketika kita sedang melayani tersebut. Amin. Nah, saudara, terus perhatikan di sini. Perhatikan bahwa misi kita sekarang terhadap musuh-musuhnya adalah menjadi pembawa damai. Yang mengembalikan roh-roh pemberontak itu kembali kepadanya melalui jalan satu-satunya, yaitu darah Tuhan Yesus di kayu salib. Catat baik-baik ya. Misi kita satu-satunya adalah membawa jalan damai. Amin. Ya, membawa jalan damai. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara siap untuk menjadi duta perdamaian? Siap enggak menjadi duta perdamaian? Sekarang ngerti ya, kenapa Tuhan Yesus itu sebelum naik, dia memberikan damai yang luar biasa itu menjadi warisan bagi kita. Supaya Anda punya satu kapasitas atau potensi seperti Yesus. Betul nggak? Memandang segala sesuatu bukan dengan marah. Anda lihat, ketika Yesus di kayu salib, ya, di bawahnya itu orang-orang yang pernah membunuh dia, meludahi dia, dan semuanya ya. Ketika dia berdoa kepada Bapaknya, ya,
yang membackup dia itu, dia nggak ngomong begini, Bapak, mereka itu udah kurang ajar loh sama saya, gitu ya. Yesus nggak ngomong gitu ya. Bapak, gitu. Mereka tadi tonjok saya loh, gitu ya. Tuh, yang ngudain saya. Gitu. Itu yang kasih mahkota duri sama saya, gitu ya. Dia nggak ngomong begitu, betul nggak? Sama bapaknya. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus ketika di atas kayu salib? Bapak, adalah ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hatinya Yesus penuh dengan damai, betul? Ya, penuh dengan damai, nggak ada dendam sedikit pun. Ya, kalau Anda melayani, Anda masih menaruh dendam di dalam hidupmu, bahaya. Ya, nanti roh dendam itu akan bereaksi juga ketika engkau menghadapi musuh itu. Tapi kalau hatimu bersih, kayak hatinya Yesus, hanya satu yang memerintah di dalam hatimu. Hendaklah damai sejahtera Allah itu memerintah di dalam hatimu. Tuh. Damainya Yesus itu jangan sampai hilang dalam hidup Anda. Kalau itu hilang nanti akan terisi dengan hal-hal yang berbeda. Anda nggak bisa akan ngomong seperti Yesus, ampunilah mereka. Amin. Melihat musuh, apalagi itu roh itu telah menyiksa orang-orang yang Anda cintai, betul nggak? Orang-orang yang Anda layani, sahabat Anda dan sebagainya. Ih, kurang ngajar ini roh, betul nggak? Yang ada geram di dalam hatimu. Ya, geram di dalam hatimu. Jangan melayani dengan kegeraman seperti itu. Pandang musuh itu adalah target makhluk yang perlu diperdamaikan dengan Bapak karena Bapak sangat-sangat merindukan makhluk-makhluk itu berdamai dengan dia. Amin. Dan pastikan Anda ingat, Anda adalah duta perdamaian. Tugas Anda adalah menjadi juru damai, memperdamaikan, betul? Kalau Anda marah, Anda nggak bisa jadi juru damai dengan musuh-musuh itu. Amin. Nah, paham ya? Sekarang bagian berikutnya, ya. Untuk itu, biarkan Allah, ya. Ini terus lanjut ya. Rasa damai terhadap setan-setan dan roh-roh jahat membuat kita mampu menjalankan misi sebagai duta damai sejahtera terhadap mereka. Amin. Kalau Anda nggak mempunyai rasa damai ini, nggak bakal bisa. Amin. Nah, kuncinya pastikan Allah di dalam kita. Kenapa? Ketika Tuhan Yesus di muka bumi, siapa sesungguhnya yang bekerja di dalam dia ini? Di dalam Yesus ini siapa yang bekerja? Sehingga Yesus itu pekerjaannya begitu mulus dan sempurna. Ya, siapa yang bekerja di dalam dia? Dia sebenarnya hanya memanifestasikan Bapaknya yang diam di dalam dirinya. Ya, bukan pakai kekuatan sendiri. Kalau Anda pakai kekuatan Anda sendiri, Anda nggak mampu. Nah, sekarang di dalam dirimu ada Tuhan Yesus, ada Allah Bapa, dan ada Roh Kudus. Itu ya. Bukan dengan kuat dan gagah kita. Kita melakukan semuanya itu. Tapi karena dia ada di dalam diri kita. Ya, Yohanes 10 ayat 38. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ya. Jadi kalau pelayanan kita tentang memperdamaikan makhluk itu disanggah, ditolak oleh orang, mereka nggak mau percaya. Ya, ini bukan ideku, ini bukan mauku, dia yang mau, itu loh. Ya, aku melakukan semuanya ini karena dia yang mau berdamai dengan makhluk itu, dan aku ini hanya duta perdamaiannya, betul nggak ya? Hanya alatnya.
Jadi tangkap dulu nih. Kalau Anda bangun opini dari diri Anda sendiri, aku mau makhluk itu berdamai dengan Allah. Anda nggak kuat melakukannya. Betul nggak? Kadang-kadang nggak sanggup untuk menghadapi bantahan, tantangan, penolakan. Apa yang Anda inginkan walaupun sangat mulia, membuat makhluk itu berdamai. Ya, idenya harus dimulai. Bapak ingin berdamai dengan mereka. Betul? Bukan aku. Bukan aku yang membuat, yang pengen, tapi Bapak yang pengen. Dan keinginan Bapak itu sekarang diberitahukan kepada saya sampaikan kepada makhluk itu. Ya, keinginan Bapak. Seperti Yesus dikatakannya, kalau kamu nggak percaya dengan apa yang aku lakukan ini, semua yang aku lakukan itu sumbernya dari Bapakku, tahu? Ya, dari Bapakku. Jadi berargumen, bantahan tentang masalah mendamaikan makhluk ini, emang boleh, gitu. Emang mau, segala macam gitu. Lah saudara, giring saudara, ya orang-orang ini, bukan aku yang mau, tapi ini kemauan Bapak. Dia berani nggak bantah Bapak? Coba loh. Tapi kalau kita ngomongnya, aku mau, apa? Kamu mau? Ya. Anda mungkin kalah, ya. Nah, tapi kalau Anda katakan, ini kemauan Bapak loh. Anda kasih ayatnya. Kolose 1, 19, 20. Tuh, Bapak ingin berdamai dengan segala makhluk. Nah, kita sebagai hamba Allah, hanya melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan dong. Nah, kita lakukan hal seperti ini. Amin. Nah, Yohanes 14, ayat 10. Ayat-ayat ini ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Amin. Dia yang melakukannya. Loh, kok bisa? Kan yang ngomong kamu. Yang tumpang tangan kan kamu. Kok kamu bilang Bapak yang mengerjakannya? Kamu nggak tahu. Bapak di dalam aku. Dia tinggal di dalam aku. Dia yang mengendalikan tanganku. Dia yang mengendalikan mulutku. Nah saudara, jadi kita mulai belajar ya. Menjadi alat instrumennya Allah. Siapa yang sudah mulai merasakan, ngalami, menjadi alat instrumennya Allah. Coba. Allah mau saya pergi ke sana gitu ya. Allah mau saya mendoakan orang itu. Allah mau saya ngomong begini gitu loh. Itu menjadi alat instrumennya Allah. Paham saudara ya? Jadi apa yang kita kerjakan bukan karena Anda mau. Tapi karena Dia yang menggerakkan Anda. Nanti hasilnya pasti maksimal. Ya. Hasilnya pasti maksimal, ya. Yohanes 14 ayat 10 tadi ya. Terus sekarang lanjut. Yohanes 14:23. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Komplit dalam diri kita bukan hanya ada Yesus, tapi ada Bapa dan ada Roh Kudus. Sehingga kehendak Bapa, kehendak Roh Kudus, dan kehendak Tuhan Yesus itu bisa muncul dari dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, lebih lagi ketika kita diberi benih Tuhan Yesus dan Dia boleh bertumbuh di dalam kita, maka akhirnya Bapa juga akan berdiam di dalam diri kita dan Bapa akan memanifestasikan dirinya juga seperti yang Dia lakukan terhadap
terhadap Yesus. Ya. Nah, kita akhirnya akan berkata seperti Yesus. Ya, karena apa? Karena ini pertumbuhan benih yang ada dalam diri kita ini membuat manifestasi Bapa terjadi dalam kehidupan kita, dan Bapa akan melakukannya seperti Dia melakukan terhadap Yesus. Kita akhirnya bisa berkata seperti Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus yang harus kita katakan juga? Nah, apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah juga yang melakukan pekerjaannya. Amin. Jadi Bapa sendirilah sekarang yang akan memakai kita untuk menaklukkan semua musuhnya di bawah kaki Yesus. Ya. Jadi Bapa sekarang yang tinggal dalam diri kita ini, Dia mau memakai kita untuk keinginannya menaklukkan semua musuhnya, nanti akan ditaruh di bawah kakinya Yesus. Sekarang pertanyaannya, dengan senjata apa ya? Dengan senjata apa kita mengalahkan mereka? Berita Injil, ya, yang membuat mereka berdamai kepada Allah Bapa dan berlutut di bawah kaki Tuhan Yesus sambil mengaku dengan lidahnya bahwa Yesus adalah Tuhan mereka. Nah, inilah disebut penginjilan di alam roh. Untuk makhluk-makhluk roh khususnya. Boleh, saudara. Ya, Bapak ingin berdamai dengan roh-roh itu. Lakukan saja seperti apa yang Dia mau. Amin. Nah, saudara, untuk menutup, ya, kita akan bicara tentang duta perdamaian. Kalau kita pergi kemana-mana, sekarang kan sudah ngetren ya. Kalau ketemu sesama anak-anak Allah gitu, salamnya apa? Shalom, ya. Shalom alaihim. Lalu dijawab, alaihim shalom. Wah, gitu ya. Shalom Pak Among. Ya. Ya. Shalom juga Pak Gideon. Wah, keren. Gitu ya. Nah, apa sih shalom? Ya. Bahkan sekarang orang dunia saja, kalau ini kan bilang, ya, ketemu orang Kristen, shalom. Iya betul ya. Itu para aparat-aparat tuh kadang-kadang kalau pidato gitu, nanti kalau yang hadir ada orang Kristennya gitu ya. Assalamualaikum, satunya shalom. Shalom ya. Kayaknya sudah menjadi bahasa umum gitu ya, tentang shalom itu. Nah, saudara, kata shalom ini kalau diucapkan asbun, tahu asbun? Asal bunyi, ya lah, nggak ada maknanya. Ya lah. Shalom, habis itu Anda ditonjok. Shalom, habis itu Anda disiksa. Hanya omongan aja, nggak mempengaruhi. Tapi orang yang memiliki damai sejahtera Sang Pencipta itu, hatinya diperintah dengan damai itu. Ketika mulutnya terbuka dan mengatakan shalom, shalom yang diucapkan itu ada pengaruhnya. Amin. Disebut shalom yang berpengaruh. Ya, kalau engkau mengatakan shalom terhadap seseorang, orang itu mengalami shalom di dalam dirinya. Amin. Merasakan. Kenapa, saudara? Perkataan kita itu kan roh. Ketika Anda impartasikan damai, harusnya damai itu keluar, melompat, masuk ke orang itu. Betul? Nah, shalom. Luar biasa itu ya. Nah, jadi apa yang PR yang harus kita garap di sini? Seorang yang telah memiliki shalom, Sang Pencipta itu di dalam dirinya, damai sejahtera yang sempurna itu akan menjadi utusan shalom itu kemanapun ia pergi. Ya, shalom itu sendiri memiliki kuasa yang mengubah segala keadaan yang kacau menjadi damai kembali, kecuali bila shalom itu ditolak oleh mereka yang tidak layak menerimanya. Jadi Tuhan Yesus memberikan nasihat nih, ya, tentang shalom.
Lukas 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kalau kamu memasuki satu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Istilah kerennya, shalom bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera atau shalom itu, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Saudara, mengucapkan salam itu nggak ada ruginya. Ya, kalau yang Anda Anda sapa dengan salam itu, dia menolak, dia nggak layak untuk menerimanya. Salamnya akan balik lagi. Salam akan nambah lebih melimpah lagi. Tapi kalau salam itu diterima oleh mereka, salam itu menjadi bagian mereka. Ya, menjadi juru damainya Allah itu sebenarnya gampang ya. Cirinya begini loh. Kalau Anda ngomong dengan seseorang, ya, kira-kira tuh orang itu merasakan damai enggak ketika ngomong dengan Anda? Jangan sampai saudara ya, orang itu bereaksi atau mengatakan, aku tuh kalau ngomong sama si A ini loh, itu kayak apa ya, di atas tungku panas. Pengen kabur gitu aja ya. Cari kesempatan gimana bisa cepat-cepat pergi dari dia itu. Ya, kuping saya itu panas dengar dia ngomong seperti itu. Tapi saudara, jadilah orang yang bisa, ya, kalau Anda ngomong itu bikin telinga sejuk gitu ya. Orang damai gitu ya, dengerin Anda ngomong itu bisa tahan lama sampai Anda sendiri udah bosen ngomong. Apaan saya selesai ngomong gitu ya, orang kok nggak berhenti-hentinya apa dengerin saya gitu ya. Nah, saudara, ini lihat ya, buahnya dari mana? Dari dalam dulu. Kalau hatimu penuh dengan salum itu, damai sejahtera itu, akan keluar manifestasinya. Salum itu, amin. Salum itu akan berdampak bagi orang-orang sekitar kita. Nah, saudara, bila damaiku ya menetap dalam dirimu, itu akan membuatmu merasa demikian sejahtera. Nikmatilah damai ini selama engkau bisa, kata Tuhan ya. Karena waktunya akan tiba di mana engkau akan memerlukan banyak energi untuk membawa damai dan kehadiranku ini ke tempat-tempat lain. Ya. Nah, selama hari ini Bapak Saudara, Anda diizinkan oleh Allah untuk menikmati hari-hari yang indah penuh dengan damai. Nikmati, saudara. Nanti kalau ada waktu masa-masa kesukaran terjadi, untuk membagikan salam ini sulit sekali. Bahkan salam yang di dalam diri Anda itu juga mulai digerogoti ya, atau mulai diserang, ya, dikurangi dengan karena banyaknya energi untuk menghadapi situasi sekitar Anda. Nah, itu nanti Anda juga harus siap juga ya. Nah, terus untuk maksud ini, engkau sangat perlu terisi dengan damai seperti ini. Engkau adalah instrumen Allah yang maha kudus. Tak banyak orang yang mampu membawa damaiku seperti itu. Ya, dalam keadaan seperti ini, kuasa di dalam dirimu akan amat bertumbuh. Damai ini akan terlihat oleh orang lain dan mereka akan datang mencarinya dari tempat-tempat yang jauh. Engkau akan kubawa serta kemana-mana sebagai asistenku, sebagai duta besar damai sejahteraku. Wow, janjinya Allah dia. Kalau itu bisa terrealisasi dalam kehidupan kita, dan Anda bisa memerankannya sebagai duta perdamaian, hatimu penuh dengan salum itu, dan Anda tetap tinggal di dalam dia, dan dia ada di dalam kita. Apa janji Tuhan? Kita akan dibawa kemana-mana oleh dia, untuk jadi apa? Asistennya dia, menjadi juru damainya itu. Ya, nah untuk menutup ini, nah di sini diajarkan doanya ya. Berdoalah bersama-sama begini. Yuk ya, tirukan bersama, boleh dibaca ini ya. Oke, doa sama-sama ya. 2, 3, 4. Bapa Surgawi, kusadari betapa pentingnya damai sejahtera itu bagi orang yang hidupnya berpusatkan Kristus. Sebagai dasar kekuatan bagi kebenaran-kebenaran yang lain.
Roh Kudus, bersihkan saya dari semua khawatir, takut, dan ketegangan, ataupun pikiran-pikiran yang mengganggu. Aku menyerahkan hidupku seluruhnya untuk menjadi bejana damai sejahtera-Mu. Biar Kristus di dalamku dipenuhi dan menjadi pembawa damai sejahtera-Mu yang sempurna itu Bapa. Amin. Ya, nah, saudara, puji Tuhan, ya, tentang duta perdamaian sudah selesai. Ya, oke, terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Selamat menjadi duta perdamaian. Duta perdamaian ya, gak usah nyanyi perdamaian, perdamaian, gak usah. Tapi Anda duta perdamaian. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.